Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Arwin. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang penggunaan aplikasi Vesto Fluid Sim. Aplikasi ini digunakan untuk membangun atau mendesain sebuah sistem hidrolik atau pneumatik dalam bentuk simulasi, sehingga memudahkan kita dalam membuat rangkaian pada trainer hidrolik maupun pada trainer pneumatik. Selain itu, membantu kita memahami pengaplikasian sistem hidrolik pada unit alat berat seperti eskavator maupun pada forklift. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Vesto Fluid Sim-nya. Ini adalah tampilan awal aplikasinya setelah dibuka. Aplikasi ini terdiri atas dua, ada yang khusus hidrolik, ada juga yang khusus pneumatik. Secara tampilan awal sama, yang membedakan hanya isi dari komponen library-nya. Saya menggunakan aplikasi Vesto Fluid Sim khusus hidrolik dengan versi 4.5. Bisa kita lihat pada bagian atas, terdapat beberapa menu seperti menu file, edit, library, insert, dan menu lainnya. Kemudian di bagian bawahnya ada menu toolbar yang merupakan isi dari menu file yang ada di atasnya. Kemudian di bawahnya bisa kita lihat ada komponen library yang mana terbagi atas beberapa komponen. Ada komponen hidrolik, ada electrical control, ada digital teknik, ada AC port, ada graph set, dan ada Selenius. Untuk membuat rangkaian sistem hidrolik sederhana, yang biasa kita gunakan hanya pada bagian komponen hidrolik saja dan komponen electrical control. Selanjutnya kita lihat satu persatu komponen apa saja yang ada pada bagian hidrolik. Pada bagian hidrolik terbagi atas komponen supply elemen, ada aktuator, ada valve, kemudian ada measuring instrument and sensor. Kita coba lihat pada bagian supply elemen. Nah, ini adalah komponen-komponen yang sering kita gunakan untuk membuat rangkaian sistem hidrolik. Yang biasa kita gunakan ada unit pompa sebagai penyedia tekanan hidrolik dalam sistem. Tipenya ada yang fixed displacement, kemudian ada variable displacement, kemudian ada tangki yang sering kita gunakan juga, kemudian ada filter, kemudian ada cooler. Selanjutnya kita lihat pada bagian aktuator. Komponen yang sering kita gunakan yakni adalah single acting cylinder atau double acting cylinder yang biasa kita gunakan. Biasa juga menggunakan hidrolik motor. Selanjutnya kita lihat pada komponen valve atau katup. Di komponen valve itu ada katup 2/2, 3/2, 4/2, dan 8/2. Kemudian katup yang dioperasikan secara mekanikal banyak pilihannya. Ada katup 3/2 yang dilengkapi dengan hand lever sebelah kiri, kemudian sebelah kanan dengan spring retur. Begitupun dengan jenis-jenis katup yang lain. Jadi bisa dipilih sesuai dengan
desain dari sistem yang akan kita buat. Kemudian ada yang dioperasikan dengan menggunakan solenoid, bisa di salah satu sisi, bisa pada kedua sisinya. Kemudian ada shut off valve dan flow control valve. Yang biasa kita gunakan throttle valve, kemudian ada check valve, ada one way flow control valve, kemudian ada flow divider. Selanjutnya kita lihat pada pressure control valve. Nah, yang biasa dan harus ada dalam sistem hidrolik ini pressure relief valve. Selanjutnya ada proportional valve, kemudian ada measuring instrument and sensor. Yang biasa kita gunakan dalam mendesain ada manometer, kemudian ada flow meter. Mungkin itu saja komponen-komponen yang biasa kita gunakan untuk membuat rangkaian hidrolik sederhana. Selanjutnya, untuk membuat rangkaian sistem hidrolik, pertama-tama yang kita lakukan, kita klik new. Nah, setelah kita klik, maka akan muncul drawing area yang bisa kita gunakan untuk membuat rangkaian sistem hidrolik. Drawing area ini bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan kita dengan cara klik file, kemudian drawing size. Nah, bisa kita pilih jenis kertas atau ukuran yang akan kita gunakan. Bisa kita rubah posisinya dari portrait atau landscape. Nah, setelah itu kita tinggal klik OK. Drawing areanya ini sudah bisa kita gunakan untuk membuat rangkaian sistem hidrolik. Untuk membuat rangkaian sistem hidrolik, syaratnya minimal ada 3 komponen utama. Yang pertama harus ada unit tenaga, kemudian harus ada unit penggerak, kemudian harus ada unit pengatur. Untuk unit tenaganya, kita menggunakan pompa. Caranya dengan kita klik kiri 1 kali, kemudian kita tahan, kemudian kita tarik ke drawing area. Nah, selain pompa, kita membutuhkan tangki, kemudian kita juga membutuhkan filter, kemudian kita membutuhkan pressure relief valve untuk mengatur tekanan di dalam sistem hidrolik. Selanjutnya, untuk unit pengaturnya kita menggunakan katup 4/2. Kemudian untuk unit penggeraknya kita menggunakan double acting cylinder. Nah, setelah komponen utamanya sudah ada semua, tinggal kita hubungkan antar komponen yang lain. Dengan cara kita arahkan kursor pada titik tiap komponen. Ketika sudah warna hijau, kita klik kiri 1 kali, kemudian kita tarik ke komponen yang akan kita hubungkan. Nah, tinggal kita menghubungkan semua komponen. Nah, tiap komponen ini sudah terhubung semua. Kalau misalnya ada komponen yang salah, tinggal kita klik kanan, kemudian kita bisa delete, atau bisa langsung menekan tombol delete pada keyboard. Nah, ini sudah terhubung semua. Selanjutnya kita bisa melakukan pengaturan pada tiap komponen dengan cara kita klik 2 kali pada komponen yang akan kita
lakukan pengaturan. Seperti misalnya katup yang kita gunakan, kita klik 2 kali. Nah, ini akan muncul menu pengaturan atau konfigurasi valve yang bisa kita gunakan antara bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan. Bisa menggunakan sprint retur, bisa menggunakan pilot, kemudian bisa dioperasikan secara manual, kemudian secara mekanikal, kemudian secara elektrikal. Nah, selanjutnya di sebelah kanan sama juga, bisa secara sprint retur, pilot, manual, mekanikal maupun secara elektrikal. Nah, kemudian ini adalah posisi awal katup sebelum dioperasikan. Nah, selanjutnya kita coba menggunakan pengoperasian manual. Kemudian untuk sisi sebelah kanan kita menggunakan sprint retur. Nah, setelah itu maka katup akan berubah. Kemudian selanjutnya kita tinggal klik OK. Nah, secara otomatis katup yang kita gunakan akan berubah. Begitupun di silinder, bisa kita rubah konfigurasinya bergantung dari desain rangkaian sistem hidrolik yang akan kita buat. Nah, setelah seperti ini kita lakukan pengaturan, bisa kita cek apakah sistem hidrolik ini sudah betul atau tidak dengan cara kita klik tombol atau bagian start. Nah, ini ada muncul pemberitahuan, artinya ada masalah. Di sini terjadi open connection. Selanjutnya kita tinggal klik OK. Nah, kemudian kita lakukan perbaikan. Ini kita rubah dulu, karena di bagian relief valve-nya itu masih butuh tangki. Nah, kita tambahkan tangki, kemudian kita hubungkan. Nah, setelah kita perbaiki, kita cek kembali apakah masih ada masalah atau tidak ada lagi. Nah, ini artinya sudah normal, tekanan sudah ada. Untuk simulasinya, kita tinggal klik tombol pada katup. Nah, maka silinder akan bergerak. Nah, ketika tombol dilepas, maka silinder akan otomatis kembali, atau dalam hal ini melakukan langkah retract. Ini kembali secara otomatis karena di sisi sebelah kanan kita menggunakan sprint retur. Tadi pada saat kita tekan, maka silinder akan melakukan langkah extend. Nah, kemudian setelah kita tes, kita bisa klik tombol stop. Selanjutnya, rangkaian sistem hidrolik yang sudah kita buat bisa kita simpan dengan cara klik save. Kemudian kita ketikkan nama filenya. Kemudian kita klik save. Maka rangkaian sistem hidrolik kita akan tersimpan. Seperti itu penggunaan aplikasi Festo Fluid Sync, sangat simpel dan praktis digunakan. Demikian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.